kita langsung lanjutkan kembali dialognya. Mungkin Pak Setia juga bisa memberikan tanggapan tadi untuk penelpon sebelumnya. Baik, terima kasih. Tapi sebenarnya saya ingin menanggapi mengenai penertiban senjata ilegal. Iya. Senjata ilegal itu sudah pasti dia tidak mempunyai izin dan itu dilarang. Itu yang pasti. Kemudian kalau tadi Pak Risa dari Bogor mungkin yang sudah pengalaman juga bermain airsoft, kemudian juga anggota Perbakin di Serang. Saya terima kasih Pak, kami dari Polri juga sudah mempersiapkan bersama rekan-rekan dari Airsoftar. Kita ingin mencari jalan yang terbaik. Artinya rekan-rekan yang terwadai hobinya tapi tidak menyalahi hukum, dan kita bisa mengawasi dan mengontrol. Karena terus terang apa yang disampaikan Pak Risa tadi dengan bawa senjata, menaikkan rasa percaya diri, iya, adrenalinnya naik. Itu sebenarnya bagi seseorang yang membawa senjata api, kan pertama harus dites dulu, tes ada rangkaiannya ya, psikologinya dites, sehingga dia tidak dengan gampangnya mencabut senjatanya, karena ada aturan-aturannya. Apakah kita menggunakan senjata itu sesuai dengan sebanding dengan ancaman yang kita terima atau tidak? Iya, baik. Ini kan memang akhir-akhir ini banyak terjadi kekerasan terutama kepada polisi, begitu ya. Banyak masyarakat yang menyaksikan ini polisi saja dengan kekuatannya masih bisa diserang. Bagaimana kemudian polisi nanti melindungi masyarakat? Mungkin bisa ditanggapi dulu, Pak. Gini, Mbak. Kita pelajari bahwa semua yang diserang ini adalah pada tempat-tempat yang sepi pada malam hari atau menjelang pagi. Kemudian mereka berjalan sendiri, tidak ada kewaspadaan. Mereka naik motor kemudian dipepet. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apa yang disampaikan Pak Diniati tadi, kemampuan menembak menggunakan motor itu tidak sembarangan orang. Mungkin anggota Polri saja yang sudah memegang senjata bertahun-tahun belum tentu bisa menembak dalam jarak tertentu, katakanlah 1-2 meter, tapi dalam jarak bergerak. Ini bukan berhenti, bergerak, dan itu bisa tepat sasaran. Nah, ini harus kita pelajari lagi. Dan yang kita ingatkan lagi bahwa pimpinan Polri sudah menyatakan kami tetap melaksanakan tugas, tidak ada rasa takut, karena memang ini adalah pilihan kami, Bayangkara Negara. Baik, Pak Dimyati. Iya, kalau kita lihat polisi itu kan Babin Kamtipmas, dimanapun dia posisi berada, tapi kadang-kadang tersekat-sekat kan. Klaster-klaster ada di lantas, padahal semuanya adalah untuk keamanan ketertiban masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi kelompok tadi, adalah kepentingan rakyat masyarakat supaya terlindungi, supaya terlayani, terayomi, kan begitu. Itu tugas polisi, pelindung, pelayan, dan pengayom. Maka kalau polisinya sudah tidak aman, bagaimana masyarakatnya? Maka kita harus bantu polisi. Apalagi saya di Komisi 3, kita mau support dan kita juga akan panggil polisi. Ada apa ini? Termasuk Menkumham gitu. Kok kejadian berulang-ulang? Kok tidak memperbaiki diri? Seperti bisa kecolongan, kalau istilahnya kecolongan, atau mengambil titik lengahnya. Kecolongan itu baru titik lengahnya dari kecolongan. Ini kan berulang lagi dalam waktu yang berdekatan. Belajar dari masalah lalu. Ini kan harus dipelajari masalah lalu dan bagaimana membuat strategi, sistem supaya negara ini aman. Dan saya yakin polisi dalam waktu dekat ini sudah mulai ke arah sana. Nah, itu yang diharapkan, sehingga rakyat tentram. Kalau rakyat tidak tentram, ini yang berkuasa di negeri ini rakyat, berarti pejabat negara atau aparatur negara, terutama pemerintah, itu sudah melanggar hak asasi manusia dan karena memang seperti ada pergeseran. Kalau teror biasanya langsung pada masyarakat, tapi sekarang terkait senjata. Sebetulnya ini kan masalah senjata yang mematikan. Ya sudah diatur bagaimana senjata yang mematikan ini, polisi jangan mudah memberikan izin, begitu, kecuali mainan. Kalau mainan ya silakan saja, tapi kalau mainan itu mematikan juga,
Gitu. Jangan coba-coba memberikan, kalau mau memberikan izin, si yang bersangkutan buat pernyataan kalau ini senjata dipakai orang lain, dia yang dihukum. Gitu. Jangan nanti dia kehilangan dan lain sebagainya. Kalau kehilangan pun dihukum. Harus tegas dan harus tegas polisi, jangan sampai rakyat masyarakat ditakut-takutin oleh senjata-senjata yang seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin ada teman-teman airsofters juga akan mendukung ini. Bagaimana? Pasti kami ini kan kalau boleh dikatakan sekumpulan anak-anak muda yang kreatif, yang dinamis dan taat hukum, itu yang paling penting. Dan manis enggak ya? Dan manis, lucu-lucu. Iya. Yang pasti taat hukum. Jadi apapun nanti produk hukum yang dihasilkan mengenai mainan kami ini ya akan, selama itu masih koridornya adalah dalam bentuk mainan, kami pasti akan mensupport, mendukung, dan segala bentuk penyalahgunaan ini kami komunitas airsoft di Indonesia akan bersama-sama dengan aparat mungkin karena dirugikan juga ya. Sangat Mbak. Jadi sekarang ini kan kayak mengeneralisasi aja gitu. Ada apa dikit kasihan gitu. Baik, terima kasih. Sayang sekali waktunya sangat terbatas, tapi terima kasih Pak Adimyati, Pak Sutio, terima kasih, Mas Agung juga terima kasih. Dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga juga membawa wacana baru bagi Anda, bagaimana mengenai airsoft gun, airgun, dan senjata api, dan bagaimana kemudian itu tetap menjaga lingkungan bersama dan juga mendukung kepolisian. Saya Lulu Lukmiati pamit mundur dulu, tapi jangan kemana-mana karena ada berita masih akan menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di JAKS TV. Terima kasih, selamat malam.